masyarakat. Hakikat negara meliputi negara sebagai organisasi kekuasaan, negara yang memiliki kekuasaan untuk mengatur masyarakat demi terciptanya ketertiban dan keamanan. Negara sebagai organisasi politik, negara menjadi sarana bagi masyarakat untuk mencapai tujuan bersama melalui pemerintah. Negara juga sebagai organisasi kesusilaan, negara bertujuan mewujudkan kehidupan masyarakat yang adil, makmurah, dan kesejahteraan. Negara sebagai organisasi integrasi, negara berfungsi menyatukan berbagai golongan, suku, budaya, dan agama dalam satu kesatuan bangsa. Kita masuk ke teori negara. Teori sosiologis. Teori ini menyatakan bahwa negara terbentuk karena manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan kerjasama dan hidup bersama. Manusia tidak dapat hidup sendiri, manusia membutuhkan kelompok masyarakat dalam kehidupan bersama tersebut terbentuknya negara. Adapun negara organis, teori ini menganggap negara seperti makhluk hidup yang terdiri atas bagian-bagian yang saling berhubungan. Negara diibaratkan tubuh manusia, pemerintah berperan sebagai otak, rakyat merupakan berbagai tubuh yang saling mendukung. Adapun teori ikat golongan. Teori ini menyatakan bahwa negara terbentuk karena adanya berbagai golongan dalam masyarakat yang memiliki kepentingan bersama. Inti teori masyarakat terdiri berbagai kelompok. Kelompok yang tersebut bersatu membantu negara. Negara berfungsi melindungi kepentingan bersama. Adapun teori hukum murni. Teori ini menyatakan bahwa negara adalah suatu sistem norma atau aturan hukum. Negara identitas dengan hukum sebagai tindakan negara harus berdasarkan hukum. Dalam dasar kehidupan bernegara. 5. Teori sisi. Teori dua sisi. Teori ini memandang negara dari dua aspek, yaitu sebagai organisasi kekuasaan dan organisasi hukum. Inti teori, negara memiliki kekuasaan untuk mengatur masyarakat. Negara juga harus menjalankan kekuasaannya berdasarkan hukum. Adapun teori modern memandang negara sebagai organisasi yang berfungsi melayani masyarakat dan menjalani kesejahteraan rakyat. Negara tidak hanya menjaga keamanan, negara juga bertanggung jawab atas pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat. Negara harus melindungi hak asasi manusia. Negara yang pertama itu rakyat. Rakyat adalah semua orang yang tinggal dan menjadi anggota suatu negara. Fungsi menjadi pendukung berdiri negara, menjalankan hak dan kewajiban sebagai warga negara. Yang kedua, wilayah. Wilayah adalah daerah tanpa negara menjalankan kekuasaan. Wilayah meliputi daratan, laut, udara. Contoh, wilayah ini terdiri atas ribuan puluhan laut dan ruang udara. Yang ketiga, pemerintah yang berdaulat. Pemerintah yang berdaulat adalah pihak yang memiliki kekuasaan tertinggi untuk mengatur negara, fungsi membuat dan melaksanakan hukum, menjaga keamanan negara, dan menjalankan pemerintah. Yang terakhir ada pengakuan dan negara lain. Pengakuan dari negara lain membuat suatu negara menjalankan hubungan internasional. Jenis pengakuan pangkuan of kenyataan, pangkuan secara hukum. Baik, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.